Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik dalam surga, dalam nama Yesus, terima kasih, kami puji, kami sembah namamu. Tuhan, terima kasih. Baru waktu ini Tuhan, kami boleh berbagi, sharing firman Tuhan lewat Tuhan Yesus ke channel YouTube ini. Kiranya setiap orang yang mendengar boleh diberkati, boleh memperoleh pemahaman pengertian yang baru, pengenalan yang baru akan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarnya di dalam nama Yesus. Terbukalah hati dan pikiran kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, shalom anak Tuhan yang luar biasa ya, kaum pemuji penyembah Tuhan, para pecinta kebenaran, para pecinta firman Tuhan yang luar biasa. Salam kasih persahabatan, salam kasih Tuhan dari saya Maren Sustorus, kembali hadir untuk kita semuanya. Shalom ya. Baik, tadi saya sudah menaikkan sebuah pujian, penyembahan untuk boleh menghadirkan hadirat Tuhan, untuk boleh menghadirkan urapan Tuhan di tengah-tengah kita ya. Hari ini kembali saya datang di hadapan Bapak Ibu semua untuk menyampaikan satu pembelajaran atau satu renungan firman, satu berbagi berkat firman Tuhan ya. Khusus hari ini saya beri judul tentang penampilanmu tidak dapat menarik perhatian Tuhan ya. Kenapa saya mengambil judul ini? Karena memang sering sekali kita umat Tuhan ya, bahwasanya ketika kita melayani Tuhan sering sekali hanya memperhatikan penampilan-penampilan luar saja ya, seperti seperti berpakaian rapi, seperti misalnya memakai baju-baju yang indah, kemudian memakai aksesoris yang indah-indah ya. Saya tidak mengatakan itu tidak baik, itu sungguh sangat baik, tetapi itu tidak bisa berhenti sampai di sana, karena Tuhan tidak begitu tertarik dengan itu saja ya. Nah kemudian saya rasa setiap kita yang melayani kadang-kadang memberikan segala kemampuan, kita berusaha semaksimal mungkin untuk boleh, contohnya para penyanyi, pemusik berusaha melakukan yang terbaik. Tetapi bila itu hanya luaran saja, maka itu tidak dapat menarik perhatian Tuhan ya. Saya berikan contoh simpel yang sederhana ya, betapa pentingnya kita boleh memperhatikan, mendapat perhatian dari Tuhan ya. Dalam firman Tuhan berkata bahwasanya dalam Yohanes 1 ayat 12, barang siapa yang percaya kepada namanya, yaitu nama Yesus, akan diberi hak untuk boleh menjadi anak-anak Bapa di surga ya, menjadi anak-anak Allah ya. Jadi saya, saudara, dan kita semua adalah anak-anak Bapa di surga. Kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita yang percaya kepada nama Yesus adalah anak-anak Bapa di sorga. Nah untuk itu sebagai seorang anak, biasanya kita sangat membutuhkan yang namanya perhatian ya. Sering sekali sebagai seorang anak, kita rata-rata pasti anak-anak dulu ya. Gak ada yang begitu lahir, wah langsung menjadi bapak-bapak, gak ada ya. Atau begitu lahir, wah langsung jadi orang dewasa. Tidak, semuanya harus melalui fase dari bayi dulu, anak-anak, masa remaja, dewasa, sampai kepada orang tua. Nah, sebagai seorang anak, kadang-kadang kita berusaha untuk melakukan yang terbaik kepada orang tua kita ya. Sering sekali kita membuat segala bentuk kegiatan untuk boleh menarik perhatian ya. Contohnya saja kita belajar di sekolah ya, mendapat nilai yang terbaik. Tetapi apa jadinya ya kalau misalnya, ini contoh ya, contoh. Kalau misalnya kita belajar sekolah, lalu kita dapat nilai 100, lalu kita pulang. Ketika kita tunjukkan kepada orang tua, lalu orang tua berkata, kita sudah menyampaikan dengan senang hati, tapi orang tua hanya menyampaikan, oh ya sudah, berapa nilaimu 100? Oh ya udah. Kalau hanya responnya seperti itu, saya rasa kita sebagai anak tidak begitu senang, kurang bahagia ya. Tetapi apabila kita pulang sekolah, lalu kita katakan dengan senang hati kita berkata, Pak, Ma, saya punya nilai ini 100. Lalu orang tua berkata, wah, anak hebat, anak pintar. Maka
dalam sekejap itu hati kita bersuka cita, bertambahlah motivasi kita, bertambahlah semangat kita. Kenapa? Karena ada bentuk perhatian, ya. Yang namanya manusia, siapapun di antara kita, ya, kita ini pasti butuh perhatian, ya. Sepanjang kalau kita membaca Alkitab, ya, kalau kita membaca Alkitab itu dari kitab Perjanjian Lama maupun kitab Perjanjian Baru, bahwasanya Allah itu memperkenalkan dirinya kepada kita itu seperti apa? Seperti bapa dengan anak, ya. Jadi kekristenan mengajarkan bahwasanya hubungan antara Allah dengan umatnya itu seperti dapat digambarkan seperti hubungan antara seorang bapa dengan anak, ya. Jadi sangat mudah sekali memahami antara hubungan Allah dengan manusia, ya. Nah, sebagai anak itulah seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya semua kita butuh perhatian, ya. Saya sebagai orang tua juga, ya, kadang-kala saya melihat kalau anak saya itu punya karya, mereka mereka menulis, mereka menggambar, mereka membuat kreasi-kreasi, ya, yang mereka buat, ya. Ketika mereka tunjukkan kepada saya, lalu saya responnya bagus, mereka sangat bahagia, mereka sangat senang, mereka suka cita, ya. Tetapi kalau respon saya kurang baik, kalau saya misalnya pulang kerja, pulang melayani, lalu saya tidak perhatikan mereka, mereka merasa terganggu, ya. Mereka berkata, Bapak tidak perhatikan saya, Bapak tidak peduli kepada kami. Nah, itu sebabnya bahwasanya ada sisi manusiawi kita, ya, di dalam diri kita ini. Siapapun kita sangat butuh perhatian, ya. Siapapun kita, baik hubungan suami istri pasti butuh perhatian, ya. Bahkan hubungan kita bermasyarakat itu pasti butuh perhatian. Yang namanya manusia, ya, pasti butuh perhatian, ya. Kecuali kita bukan manusia. Haleluya. hanya icebreaker saja, ya. Nah, baik Bapak Ibu yang luar biasa, anak Tuhan yang luar biasa, ya. Jadi kembali tadi bahwasanya adalah satu kebanggaan bagi kita apabila kita dapat mengambil perhatian Tuhan, ya. Jadi perhatian daripada Tuhan, sekarang kita kembali kepada inti bahwasanya perhatian daripada Tuhan kepada kita itu sangat dibutuhkan, ya. Itu sangat diperlukan, ya. Kita sudah berbuat segala macam cara untuk melayani Tuhan. Kadang kita berdoa, kadang kita buat ini dan buat itu, ya. Tetapi kalau kita tidak mendapat perhatian Tuhan, ya, tentunya itu sangat mengganggu hati kita, ya. Ya, ada satu kejadian di Alkitab, ya, yang sangat menarik untuk kita bahas, ya, dimana seperti yang saya katakan di awal bahwasanya ada satu kejadian di Alkitab mengenai bagaimana Tuhan melihat, ya. Kadang-kadang kita manusia ini hanya melihat daripada rupa, ya, sering sekali tidak dapat dipungkiri, ya. Mayoritas pada umumnya kita lebih mudah menilai seseorang dari luarnya, ya. Seseorang kelihatan bersih, rapi, cantik, ya, ganteng, ya, punya jabatan, punya kedudukan, ya, lebih mudah kita memberikan respon kepada mereka daripada orang-orang yang kurang terpandang lah, ya. Tetapi dalam Tuhan itu tidak berlaku, ya. Sekali lagi saya katakan, di dalam Tuhan strata sosial kita tidak berlaku, ya. Kenapa tidak berlaku? Karena Tuhan tidak pernah memandang rupa. Tuhan tidak memandang jabatan kita, baik itu di pemerintahan, baik itu di dalam pelayanan. Tuhan tidak pernah pandang jabatan kita. Yang Tuhan pandang itu adalah hati kita, sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, ya. Itulah sebabnya kadangkala segala sesuatu yang kita lakukan ketika kita melayani Tuhan perlu sekali kita perhatikan. Apakah sudah berkenan? Apakah sudah layak? Atau mungkin pelayanan kita lakukan hanya luaran saja, ya. Hari ini saya akan membahas satu firman Tuhan
Mungkin Bapak Ibu semua sudah sering mendengar cerita tentang Raja Daud ya. Saya rasa ini mendengar nama Daud, saya sudah tahu ya. Rata-rata ya. Nah, hari ini kita coba baca bagaimana Tuhan memilih Daud ya. Dalam 1 Samuel 16 saya baca ayat yang ke-5, saya baca dari ayat 5 saja. Jawabnya, "Ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu, dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya. Upacara pengorbanan itu, ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Ya. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Haleluya. Ya, luar biasa. Sangat luar biasa. Saudara tahu Samuel? Saudara tahu Samuel itu siapa? Dia nabi yang luar biasa. Ya. Tetapi kita bisa melihat, walaupun Samuel adalah nabi yang hebat, tapi dia manusia biasa. Ketika Tuhan menyuruh Samuel untuk mengangkat raja menggantikan Saul oleh karena kesalahannya, ya, oleh karena kelalaian Saul, dia harus digantikan menjadi raja. Ya. Kenapa? Saul berpikir dengan memberi korban-korban kepada Tuhan, memberi lembu-lembu tambun, ya, memberi lembu-lembu yang gemuk, yang sehat kepada Tuhan. Dia pikir dia bisa menarik perhatian Tuhan. Dia pikir dia bisa mencuri perhatian Tuhan. Ternyata justru Tuhan menolak dia. Kenapa Tuhan menolak dia? Karena dia melakukan hal yang salah. Ya. Tuhan menyuruh supaya Saul ketika menang berperang, dia membasmi semua, ya, termasuk kambing domba apa yang dimiliki oleh musuhnya. Tuhan suruh basmi. Tetapi Saul merasa sayang. Dia lihat lembu-lembu, domba-domba, dia lihat itu lembu-lembu jantan gemuk-gemuk segar. Dia berkata, sayang sekali untuk dibuang, sayang sekali untuk dimusnahkan. Kenapa kita tidak persembahkan kepada Tuhan? Nah, ya, ini yang sering kali terjadi. Kerap kali kita pikir sudah melakukan apa yang baik, ya. Padahal itu tidak disuruh Tuhan. Ya. Tuhan suruh kita melakukan A, kita lakukan B. Tuhan suruh kita melakukan B, kita lakukan A. Gak nyambung, gak cocok, tidak cocok, ya. Jadi sebagai manusia, Samuel ini berpikir, ya, hampir salah, ya. Ketika Samuel disuruh memilih raja dari keturunan Isai, ya, maka Samuel pun pergi ke rumah Isai, ya. Sampai di sana, ya, lalu Samuel memanggil anak-anak Isai. Lalu lihat, ketika itu lewatlah Eliab, anak yang tegap, besar, ya, gagah perkasa. Ya. Lalu Samuel berpikir, wow, ini cocok nih jadi pemimpin. Ini cocok ini, ya. Tapi apa kata firman Tuhan?
Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Ini di dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Saya ulang ya. Kalau saudara mau lihat Alkitab, 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang perawakannya, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Wow, apa kesalahan Eliab? Apa kesalahan Eliab sehingga Eliab ditolak oleh Tuhan? Saya berpikir, Tuhan, apa kesalahan Eliab sehingga engkau berkata engkau telah menolaknya? Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah kesalahan. Eliab tidak memiliki kesalahan. Tuhan menolak Eliab bukan karena dia memiliki kesalahan, tetapi apa? Karena ketika memilih Raja Saul, seluruh bangsa Israel melihat perawakan Saul yang tingginya di atas rata-rata dari bangsa Israel. Pada waktu itu mereka bersuka cita, bergembira ketika Saul dipilih menjadi raja dengan perawakan yang tinggi, dengan perawakan yang gagah. Oh, seluruh bangsa Israel berkata, bahkan Nabi Samuel berkata, ini cocok. Tapi ternyata apa? Saul mengecewakan. Saul mengecewakan. Saul mengecewakan. Haleluya. Inilah yang mau saya sampaikan. Inilah yang membuat Tuhan menolak Eliab. Bukan karena kesalahan Eliab. Tuhan sudah berpengalaman. Tuhan pengalaman dengan bangsa Israel. Tuhan pengalaman dengan Raja Saul yang dipilih oleh karena kegagahannya, dipilih oleh karena perawakannya, tapi mengecewakan. Itu sebabnya Tuhan berkata, bukan apa yang dilihat manusia yang saya lihat, saya melihat hati. Tuhan berkata kepada Samuel, saya melihat hati, bukan melihat perawakannya. Sehingga pada waktu itu majulah semua anak-anak Isai. Eliab maju, Abinadab maju, Syamah maju. Demikianlah ketujuh anak Daud, anak Isai maksud saya, anak Isai. Lalu mereka tidak dipilih salah satu. Ya. Lalu Samuel pun heran. Maka Samuel berkata, apakah cuma ini anakmu? Lalu Isai berkata, oh, enggak, masih ada satu lagi. Ya. Dalam ayat 11, lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum dia datang kemari. Haleluya, luar biasa. Daud tidak diperhitungkan. Bahkan ketika mereka sudah mempersiapkan semua korban, mereka sudah mempersiapkan makanan untuk makan bersama, bahkan Daud tidak ada di sana. Saudara bisa bayangkan, Daud tidak pernah diperhitungkan. Dia tidak pernah diperhitungkan. Maka hari ini saya mau mengatakan kepada saudara, apapun keadaanmu, dimanapun engkau berada, kalau mungkin selama ini engkau tidak diperhitungkan, kalau selama ini engkau tidak dianggap oleh keluarga, tidak dianggap oleh orang tua, tidak dianggap oleh siapapun, sering diabaikan, sering dihindari, jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati. Engkau berkata, oh aku ini siapalah, oh aku ini tidak berguna, oh aku ini tidak berguna. Kalaupun manusia tidak memperdulikan, kalaupun manusia tidak menganggap engkau, tapi ingat, ada Tuhan di tempat yang tersembunyi. Jadi jangan pernah berkecil hati, ya.
Samuel berkata, panggil dia. Kita gak akan makan sebelum dia datang. Gak akan makan sebelum dia datang. Wow. What happened? What happened? Bukankah di situ Eliab? Bukankah di situ Syama? Bukankah di situ Abinadab? Siapa mereka ini? Prajurit Saul yang berperang luar biasa. Tapi Tuhan berkata, no. Tuhan berkata, no. Tuhan bilang seolah-olah kalau kita artikan dalam bahasa yang gamblang, Tuhan bisa katakan sama Samuel, enggak mau lagi. Enggak mau lagi melihat rupa. Enggak mau lagi saya melihat rupa, enggak mau. Pengalaman Saul. Enggak patuh, enggak tunduk, suka-suka. Enggak bisa diatur. Haleluya. Bukankah begitu Bapak Ibu? Seringkali kita yang punya jabatan dalam pelayanan. Oh, kita berkata, saya sudah lama lahir baru, saya sudah lama ikut Tuhan. Udah gak usah ajari saya. Ketika ada orang yang berbicara kepada, udah gak usah ajari saya. Hati-hati. Ya. Tuhan melihat hati. Ya. Siapakah Daud ini? Ya. Baik, kita baca dalam 1 Samuel 17 ayat 13. Siapa si Daud? Sehingga Tuhan sangat suka kepada dia, ya. 1 Samuel 17 ayat 13 saya baca. Dikatakan di sini ayat 15, ya. Ketika ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul, nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab, anak sulung. Anak yang kedua ialah Abinadab, dan anak yang ketiga adalah Syama. Daudlah yang bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Betlehem. Wow. Daud bekerja sebagai seorang penggembala domba. Abinadab, Eliab, Syama pergi berperang bersama Saul. Lalu ketika dipilih menjadi raja, siapa yang dipilih? Kalau menurut akar pikiran, kita nggak jauh beda sama Samuel. Kalau sekiranya kita pun di sana, saya rasa kita pun akan memilih Eliab, anak pertama, perawakannya indah, prajurit lagi. Tetapi di mata Tuhan, haleluya, Tuhan menolak mereka. Pengalaman Tuhan pengalaman memilih Saul karena perawakan, ya. Bangsa Israel memilih Saul karena perawakan. Tuhan tolak dia, ya. Ya, jadi jangan memilih karena perawakan. Ya, kadang kita seperti itu, ya. Ya. Jadi Daud ini memang bukan prajurit, tetapi ia adalah seorang pemberani. Ya. Daud sangat mengenal Allah karena setiap kali ia berhadapan dengan binatang buas, ya, Allah bersama dia. Di manakah ditulis? Dalam 1 Samuel 17 ayat 34. Saya bacakan dalam 1 Samuel 17 ayat 34. Siapa Samuel itu? Dikatakan di sini 1 Samuel 17:34 kalau saudara mau baca. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya.
dan membunuhnya, baik singa maupun beruang, telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat ini, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Ya. Jadi Saul ini adalah manusia biasa, ya, tetapi orang awam, tetapi pemberani. Ya, apa yang membuat dia berani? Dari bahasanya dia berkata, Tuhan menyertai. Tuhan menyertai aku. Tuhan menyertai aku di padang gurun. Ketika singa datang, ketika beruang datang, kukoyakan mukanya, kukoyakan mulutnya, karena Tuhan menyertai. Tuhan di samping Daud. Tuhan beserta Daud. Adakah Tuhan berserta dengan engkau? Yakinkah engkau bahwa Tuhan ada di sisimu hari-hari ini? Atau engkau berkata, di mana kau Tuhan? Mungkin kau berkata, di mana kau Tuhan? Aku kan melayani Tuhan, kok sepertinya engkau jauh Tuhan. Ya. Haleluya. Kita harus belajar dari Daud. Dalam seluruh aspek kehidupannya, Daud selalu menyertakan Tuhan. Daud selalu bersama Tuhan. Luar biasa. Ya. Dari mana kita tahu? Dalam Kisah 13 ayat 22 pun dikatakan, ini dalam Perjanjian Baru. Firman Allah berkata, dalam Kisah 13, Kisah Rasul 13 ayat 22b, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendak. Adakah engkau melakukan kehendak Allah? Atau kau hanya melakukan kehendakmu sendiri? Haleluya. Haleluya. Kerap kali kita melakukan kehendak kita. Kita lupa siapa kita. Ya. Mungkin di awal-awal kita mengikut Tuhan, kita selalu bertanya kepada Tuhan. Di awal-awal kita ikut Tuhan, kita selalu berdoa. Ada masalah mencari wajah Tuhan. Tetapi dengan seiring waktu berjalan, kita sudah mulai diberkati. Kita sudah mulai berjalan di atas awan. Ya. Lalu kita suka-suka hati. Sama seperti Saul. Awal-awalnya ikut Tuhan baik semuanya. Oh, sedikit-sedikit berdoa, sedikit-sedikit mencari wajah Tuhan. Ketika sudah mulai hidup berubah, ketika kehidupan sudah mulai menaik, masalah sudah mulai selesai, mulai mengambil keputusan sendiri, tidak lagi mau bertanya kepada Tuhan, merasa cukup pintar dengan semuanya, merasa punya pengalaman dengan semuanya. Semoga kita bisa menyadari hal itu. Beda dengan Daud. Aku telah mendapati Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendak. Memang Daud pernah melakukan kesalahan. Ya, Daud pernah melakukan kesalahan. Tetapi ketika Daud ditegur, dia bertobat. Ketika Daud ditegur oleh Nabi Nathan, dia bertobat. Apakah kita ketika kita ditegur mau bertobat? Mari tanya hatimu. Kalau engkau mau mendapatkan perhatian dari Tuhan, lakukan kehendak Allah. Bukankah itu yang kita harapkan? Sahabat-sahabatku, teman-temanku, saudara-saudaraku, kita melayani Tuhan. Segala sesuatu kita lakukan untuk Tuhan.
Bukankah kita lakukan untuk supaya Tuhan senang? Tetapi jangan pernah lakukan itu hanya untuk gagah-gagahan. Jangan pernah melayani Tuhan hanya untuk gagah-gagahan. Nanti Tuhan menolak kita. Nanti Tuhan mengabaikan kita. Nanti Tuhan tidak peduli kepada kita. Nanti Tuhan menutup muka. Jangan lakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan kalau untuk gagah-gagahan. Jangan pernah. Tuhan tidak di sana. Tuhan tidak ada di sana. Ya. Mungkin ada di antara kita merasa capek melayani, capek berdoa, ya. Melakukan banyak hal dalam pelayanan. Mungkin kita orang terpandang, orang berpengaruh. Tapi kita merasa, kok sepertinya saya tidak mendapat perhatian Tuhan ya? Kok sepertinya hatiku hampa ya? Kok sepertinya hatiku ini kosong ya? Ya. Mari kita sama-sama belajar, ya. Baik. Ada satu cerita di Alkitab. Kita lihat kisah yang hampir sama, tapi dalam versi yang berbeda dalam kitab Perjanjian Baru, ya. Ini hampir sama. Dalam Matius 23, ya. Saya percaya saudara sudah tahu cerita tentang orang Farisi, ya. Orang Farisi ini adalah orang yang sangat fasih dengan Alkitab, fasih sekali dengan hukum-hukum Musa, sangat fasih dengan hukum-hukum Torah. Ya, dalam hal itu mereka tidak pernah, gak bisa kita remehkan. Ya, mengenai puasa, mengenai berdoa, mengenai korban-korban, mengenai tabut Tuhan, mereka sangat ahli. Ya, mereka sangat ahli. Bahkan ketika Yesus pun ada di bumi pada waktu itu, ya, mereka tidak mau menerima, mereka tidak mau mengakui Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mereka berpikir mereka lebih dahulu. Mereka sudah tahu, mereka paham tentang Alkitab, mereka paham tentang hukum Taurat, mereka paham sekali tentang hukum-hukum Allah. Ya. Tetapi apakah Tuhan kepada mereka? Apa kata Tuhan kepada mereka? Ya. Dalam Matius 23, perikopnya saya dikatakan Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya. Kalau di Alkitab, orang Farisi, orang ahli-ahli Taurat, mereka adalah orang-orang terpandang dalam dunia kerohanian. Bahkan di pemerintahan pun mereka dihormati. Di dalam pemerintahan pun mereka dihargai. Mereka orang-orang yang ditakuti. Ya. Karena mereka melakukan hukum-hukum Tuhan menurut mereka. Ya. Tidak semua kita baca. Yang pertama kita baca apa yang salah dengan mereka. Saya baca ayat 1 sampai 7. Dikatakan di sana, maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat, dalam perjamuan dari tempat terdepan di rumah ibadah. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Haleluya. Yang pertama, mengapa Tuhan Yesus tidak suka kepada orang Farisi dan ahli Taurat? Ya, mereka adalah orang-orang pelayan-pelayan rumah Tuhan yang luar biasa, tetapi mereka selalu mencari penghormatan manusia. Mereka selalu mencari penghargaan manusia. Ya. Mereka pikir apa yang mereka buat itu, ya, sudah sesuai dengan kehendak Allah.
Adakah Bapak Ibu, Saudara, sahabatku, teman-temanku, mungkin kita melayani supaya dihargai, mungkin kita melayani supaya dihormati, supaya kelihatan baik. Kita bernyanyi dengan segala cara yang kita buat. Ya. Yang mau saya sampaikan adalah, engkau anak-anak Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan, sekalipun sepertinya engkau tidak dihargai, sekalipun sepertinya engkau tidak dihormati oleh pemimpinmu, tapi ada Tuhan. Ada Tuhan di sorga, di tempat yang tersembunyi memperhatikan engkau. Ya, jangan suka mencari hormat manusia. Jangan suka. Jadi kalaupun hari-hari ini engkau tidak dihormati, sukacita, lakukan saja pelayanan. Itu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Tuhan mau kita tetap rendah hati melayani. Yang kedua, mereka menjadi batu sandungan. Dari ayat 13 sampai 15 saya bacakan di sini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mempengaruhi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agama, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu. Ya, di sini kita baca bahwasanya Tuhan mengecam mereka karena hidup mereka menjadi batu sandungan. Apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka khotbahkan tidak sesuai dengan keadaan mereka, tidak sesuai dengan gaya hidup mereka. Itulah sebabnya mereka menjadi batu sandungan. Itulah sebabnya mereka ditolak oleh masyarakat pada waktu itu. Haleluya. Ya, sahabat-sahabatku, pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa, kalau kita sudah melayani, kalau kita sudah ikut Tuhan sungguh-sungguh. Ya. Jangan nanti doa kita panjang-panjang, menyembah Tuhan luar biasa, tapi hidup kita jauh daripada kebenaran. Nanti kita akan menjadi batu sandungan. Ya. Jangan pernah menjadi batu sandungan. Kalau kita sudah menjadi batu sandungan, ingat, Tuhan Yesus menolak kita. Sama sebagaimana Tuhan Yesus menolak orang Farisi di sini. Tuhan akan menolak kita. Ya. Kalau selama ini hidup kita menjadi batu sandungan, masih ada kesempatan. Selama kita hidup, mari introspeksi diri. Mari berubah. Sama-sama kita berubah. Sama-sama kita bertobat. Sama-sama kita bertumbuh dalam Tuhan. Ya. Tanya Tuhan, apa lagi yang harus saya ubah dalam hidup saya? Ya. Nah, kemudian satu lagi, mengapa Tuhan menolak mereka, mengecam mereka? Ya. Di ayat 27-28 dikatakan di sana, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian juga kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Haleluya. Tuhan berkata kepada mereka, nampaknya, sepertinya di luar kelihatannya baik, terhormat, tetapi di dalam, dia kata, kalau kita pergi ke kuburan yang sudah dikeramik, yang sudah dirapikan, ya, dikasih batu, dikasih keramik, dari luar nampaknya indah. Tetapi ketika kuburan itu dibongkar, ya, pasti semua kita tutup. Ya, semua kita tutup hidung. Kenapa? Di dalamnya ada bangkai, di dalamnya adalah bau busuk.
Haleluya. Oleh karenanya, ya, kita yang melayani Tuhan, kita nggak boleh seperti itu. Ya, berusaha, mari kita berusaha menjaga hidup kita, menjaga hati kita, ya, menjaga penampilan kita sama dengan hidup kita. Ya. Kenapa? Karena Tuhan tidak begitu tertarik dengan penampilan. Apa yang membuat Tuhan tertarik adalah hidup kita sehari-hari. Hidup kita sehari-hari. Tuhan tertarik. Ya, kalau di gereja bisalah kita memuji Tuhan. Kalau di gereja kita bernyanyi memuji Tuhan. Oh, kalau kita di rumah Tuhan semuanya kelihatannya baik, ya. Kalau sudah sampai di gereja semua kita menjadi orang rohani. Kalau sudah sampai di gereja di rumah Tuhan kita menjadi orang rohani. Otomatis kita semua menjadi rohani. Kenapa? Karena di sana kumpulan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Tetapi kita tidak bisa mengelabui Tuhan, ya. Itu sebabnya mungkin saudara pernah dengar lagu seperti ini. Di hadapan manusia kau boleh bersandiwara, tapi jangan kepada Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Di hadapan manusia kau boleh bersandiwara, tapi jangan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Di hadapan manusia kita boleh bersandiwara, tetapi jangan kepada Tuhan. Haleluya saudaraku, jangan kepada Tuhan. Ya. Mungkin hari ini kita masih sakit hati, ya. Oh, masih sombong. Suka membandingkan diri dengan orang lain. Menganggap lebih baik dari orang lain, ya. Tidak mau dinasihati karena merasa lebih pintar dari yang lain. Kelihatannya baik, ya. Kelihatannya baik. Jumpa di gereja, jumpa di mana-mana, sepertinya baik. Tetapi di dalam hati kita masih sakit hati, masih sombong, suka menghakimi orang. Ya. Makanya suatu ketika Tuhan Yesus juga berkata kepada orang Farisi, orang-orang di sekitarnya pada waktu itu, bahwasanya dia katakan, balok selumbar di mata saudaramu kau lihat, tapi balok di matamu gak kau lihat. Seringkali kita seperti itu, ya. Kita melihat, memang sangat mudah melihat kekurangan orang lain. Ya, kenapa? Karena nampak kepada kita, ya. Sangat susah. Oleh karenanya mari kita, memang orang lain lah yang melihat kekurangan kita. Makanya ketika orang lain menasihati kita, ketika orang lain menegur kita, mari kita terbuka hati, introspeksi diri, ya. Jangan sombong. Nah, kalau hari ini kita berurusan dengan sakit hati, berurusan dengan amarah, benci terhadap orang yang menyakiti kita, mungkin sangat menyakitkan menurut kita, ya. Tapi hari ini, ya, kita sama-sama belajar firman Tuhan, ya, supaya apa yang kita lakukan tidak sia-sia, ya. Mari rendah hati. Tuhan suka, ya. Tuhan mau kita supaya kita tetap rendah hati, ya. Haleluya. Biarlah semua kita hari ini boleh diberkati. Jadi apa yang bisa menarik perhatian Tuhan? Yang pertama, sikap hati yang benar. Ada satu ayat berkata, akan tiba saatnya orang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh. Orang akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Apa artinya? Kita menyembah Tuhan, hidup kita harus benar. Walaupun kita masih di dunia, walaupun kita masih punya kelemahan, tetapi ada hukum-hukum Tuhan yang harus
Ada standar hukum Tuhan yang harus kita penuhi sebagai anak-anak Allah. Carilah perhatian Tuhan, bukan penampilan luar. Carilah perhatian dari Tuhan dengan sikap hati yang benar. Kalau engkau mau melayani, apa di hatimu? Kalau engkau mau berdoa, apa di hatimu? Selidiki hatimu, ya. Kenapa? Karena memang manusia nggak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Jadi belajar kita kepada Daud. Dari pelajaran Daud ini kita belajar. Daud dan orang Farisi. Ya. Belajar dari Saul. Saul adalah seorang yang gagah perawakannya. Karena kegagahannya dia dipilih. Lalu Tuhan kecewa. Demikian juga orang Farisi. Ya. Mereka orang-orang hebat, luar biasa mengetahui firman Allah. Apa yang Tuhan tidak suka kepada mereka adalah sikap hati mereka. Ya. Secara rohani mereka luar biasa. Tapi dari ayat yang kita baca, mereka suka dihormati. Mereka menjadi batu sandungan. Ya. Lalu apa tadi? Mereka tidak mau dinasihati. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, setinggi apapun kedudukan kita, strata sosial kita, kalau ada hamba Tuhan menegur kita, dengarkan. Atau mungkin bukan hamba Tuhan. Suami-suami, kalau istrimu menegurmu, dengarkan. Sebaliknya istri-istri, mungkin dalam pelayanan engkau lebih hebat, lebih tinggi jabatan. Tapi kalau engkau ditegur suamimu, perhatikan. Pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa, mungkin dari skill engkau hebat. Ketika engkau ditegur lewat hamba Tuhan, lewat sahabat, lewat anak-anak Tuhan, lewat pelayan, terima aja. Gak usah menutup diri, terima, buka hatimu. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan menentang orang yang congkak, tetapi Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Bahkan firman Tuhan berkata, belajarlah kepadaku sebab aku rendah hati dan lembut hati. Maka aku akan memberikan kelegaan. Maka akan jiwamu akan tenang. Haleluya. Miliki hati yang rendah hati. Ya. Jangan sombong. Tuhan sangat menentang kesombongan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Inilah yang bisa saya sampaikan pada hari ini kepada kita, bahwasanya carilah perhatian dari Tuhan dengan kerendahan hati, dengan kejujuran, dengan perilaku yang baik, dengan etika yang baik. Kita yang sudah melayani Tuhan, ya, tidak cukup di gereja, di rumah pun kita punya etika, ya. Di masyarakat kita punya etika. Jangan menjadi batu sandungan. Maka saya percaya engkau akan mendapat perhatian dari Tuhan. Maka saya percaya dengan mudah kita akan menarik perhatian Tuhan. Maka kalau kita bisa mendapat perhatian Tuhan, maka hadirat Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan akan mengikuti kita kemanapun kita pergi. Dalam situasi apapun mungkin yang kita hadapi saat ini,
Kalau Tuhan dekat dengan kita, dalam keterpurukan sekalipun, kalau kita bersama dengan Tuhan, kita akan tenang, kita akan sukacita, kita akan bahagia, kita akan bersukacita, jiwa kita berglori, hati kita bersukacita. Kenapa? Ada Roh Kudus di dalam. Tuhan bergemar, Tuhan bersuka, Tuhan bergembira. Maka gembira Tuhan akan keluar melonjak dari dalam diri kita. Karena hidup kita, sukacita kita diaplikasikan. Ya. Sukacita Tuhan, kebahagiaan Tuhan diaplikasikan lewat diri kita sebagai ciptaan Tuhan. Ya. Oleh karenanya, mari sama-sama kita bertumbuh dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Penampilan penting, tapi bukan penampilan segalanya. Ya. Strata sosial penting, tapi bukan itu segalanya. Kedudukan penting, tapi bukan itu segalanya. Ada yang lebih tinggi dari itu. Ada yang lebih tinggi dari penampilan. Ada yang lebih tinggi daripada jabatan. Ada yang lebih tinggi dari strata sosial. Apakah itu? Melakukan kehendak Bapa di surga. Melakukan kehendak Bapa di surga. Ya, dalam kitab Matius pun dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga, mengasihi, mengampuni, itu kehendak Allah. Berperilaku sopan, berperilaku baik, ramah terhadap semua orang, itu kehendak Tuhan. Anak-anak menghormati orang tua, itu kehendak Tuhan. Orang tua bertanggung jawab kepada anak-anaknya, itu perintah Tuhan. Istri tunduk kepada suami, itu perintah Tuhan, itu kehendak Tuhan. Suami menghormati istri, itu kehendak Tuhan. Setia dalam melakukan ibadah-ibadah, itu kehendak Tuhan. Melayani dengan hati, melayani dari hati, jangan terpaksa. Lakukan segala sesuatu dengan sukacita, jangan pernah terpaksa. Haleluya. Kita akan bernyanyi. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang selalu firman Tuhan, jadi selalu kehendak Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang selalu firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang selalu firman Tuhan, jadi selalu kehendak Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Mungkin kau berkata hari ini, sakit sekali perbuatannya kepadaku. Ya. Mungkin kau berkata, aku tidak akan mengampuni. Terlalu besar kesalahannya. Terlalu hina aku dibuatnya. Mungkin kau berkata,
kecewa terhadap dia. Dia mengecewakan aku. Ya. Sekali lagi saya berkata, taat perintah-Mu. Mari taat pada perintah Tuhan. Pegang selalu firman Tuhan. Pegang firman Tuhan. Jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan. Pegang selalu firman Tuhan. Jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Ku taat perintah-Mu Tuhan. Ku pegang selalu firman Tuhan. Haleluya. 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 Yesus Tuhan, selidiki hatiku, selidiki batinku, lihatlah hidupku, Tuhan. Baharui hatiku, baharui jiwaku, baharui hatiku lewat firman-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Ku taat perintah-Mu, ku mau melakukannya, ku mau mengerjakan firman-Mu, Tuhan. Haleluya. Adakah yang terlalu berat bagimu untuk mengasihi? Adakah yang terlalu berat bagimu? Jangan lupa, Tuhan sudah melakukan segala sesuatu mengasihi kita. Bahkan darahnya Dia korbankan, nyawanya Dia korbankan. Haleluya, puji Tuhan. Inilah yang boleh saya sampaikan pada hari ini, ya. Bagi saudara yang diberkati lewat sharing firman Tuhan ini, ya, kebenaran firman Tuhan ini, saya ulangi sekali lagi bahwa Tuhan tidak tertarik dengan penampilan kita, tapi Tuhan tertarik dengan sikap hati. Tuhan melihat hati, ya. Tuhan melihat sikap hati kita, kerendahan hati, mengasihi, ya, sabar, jujur, bertanggung jawab, disiplin, ya, dan lain sebagainya. Itu yang Tuhan lihat, ya. Taat kepada firman Tuhan. Itulah yang bisa menarik perhatian Tuhan, ya. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara,
Semoga apa yang saya sampaikan boleh menjadi berkat bagi kita, ya. Bagi saudara yang diberkati, mohon dukung channel saya, Marinus Sitorus, ya. Jadi mohon dukungannya, mohon like, subscribe, ya. Supaya apa? Supaya saya boleh terus menerus untuk boleh memperbagi kebenaran firman Allah kepada kita semuanya, ya. Saya Marinus Sitorus mohon undur diri dari hadapan saudara. Salam kasih persaudaraan, salam kasih Tuhan, salam kasih persahabatan, sesama anak Tuhan, sesama gereja Tuhan. Kita saling mengasihi, saling memberkati, sesama pelayan Tuhan. Kita saling mengasihi, saling mengampuni, saling memaafkan, saling mendoakan, saling mendukung, saling memperhatikan, saling mendoakan, ya. Saling mendoakan, saling mendoakan, saling mendoakan. Haleluya. Inilah dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan boleh memberkati. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom. Tuhan Yesus memberkati.